Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Bagi kamu yang ingin tahu zona kedalaman laut dan relief dasar laut. Seperti yang kita tahu, laut merupakan kawasan terluas di permukaan bumi. Hampir dari 2/3 permukaan bumi diisi oleh laut. Sisanya adalah daratan. Akan tetapi, laut tidak memiliki kedalaman yang sama. Ada zona laut yang dangkal dan ada juga yang kedalamannya sampai ribuan meter. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 4 zona, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral adalah wilayah laut yang terletak di antara garis pasang dan garis surut dengan kedalaman 0 meter. Zona laut ini disebut juga sebagai zona pesisir pantai. Zona litoral kering pada saat air laut mengalami pasang surut, tetapi tergenang ketika pasang naik yang menyebabkan batas wilayah tidak nyata. Spesies hewan laut yang mendiami zona litoral seperti udang, bintang laut, kerang, kepiting, dan lain-lain. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang letak wilayahnya dekat pantai, mulai dari batas pasang surut sampai kedalaman 200 meter. Zona neritik disebut pula zona sublitoral. Wilayah ini sangat penting sebab memiliki potensi ikan laut yang banyak. Zona ini mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga kaya akan oksigen sehingga cocok menjadi habitat berbagai jenis biota laut dan suburnya organisme laut seperti plankton dan ubur-ubur. Zona batial disebut juga laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 200 meter sampai 2000 meter. Wilayah zona batial tidak bisa ditembus oleh sinar cahaya matahari. Sedikitnya tumbuhan laut yang hidup dan beberapa hewan tinggal di zona ini seperti hiu, paus, cumi-cumi, dan gurita. Zona abisal adalah wilayah laut dasar samudra. Kedalamannya lebih dari 2000 meter. Zona ini disebut juga dengan laut sangat dalam. Tekanan air lautnya sangat besar. Untuk bisa menjelajahi zona ini memerlukan kapal selam khusus. Temperaturnya sangat dingin sebab sudah tidak ada cahaya matahari yang masuk. Kondisinya yang sangat gelap, hanya sedikit hewan yang bisa hidup seperti anglerfish dan beberapa hewan laut lainnya bisa mengeluarkan cahaya. Relief dasar laut adalah perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi di dasar laut. Dari garis besar, relief dasar laut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya landas benua merupakan dasar laut yang menurun perlahan-lahan, mulai dari pantai ke arah tengah laut sampai ke pinggir saat dasar laut tiba-tiba menurun. Landas benua mempunyai kedalaman sekitar 200 meter. Lubuk laut adalah dasar laut yang memiliki cekungan yang luas dan dalam. Terbentuknya cekungan tersebut akibat pemerosotan muka bumi karena adanya tenaga endogen. Palung laut merupakan dasar laut yang sempit, curam, bentuknya merupakan parit dan sangat dalam. Palung laut terjadi karena adanya retakan pada dasar laut. Sebagian besar palung laut terletak pada pertemuan lempeng samudra dan benua. Punggung laut adalah bukit yang berada di dasar laut, tapi tidak sampai muncul ke permukaan. Jika punggung laut ini sampai muncul ke permukaan, maka akan menjadi pulau. Gunung laut yaitu gunung yang berada di tengah laut dan kaki gunung berada pada dasar laut. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda dan Gunung Mauna Loa di Hawaii. Jadi sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.